Ya, moderasi beragama ini sebenarnya merupakan amanat ya dari negara ya, dari Kementerian Agama. Jadi semua kampus itu mempunyai tugas yang sama untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada sivitas akademika akademika kampusnya ya, Ya, mulai dosen mahasiswa. Nah, kira-kira moderasi beragama itu kita menginginkan lulusan-lulusan UIN Bandung tidak saja kompeten dalam bidangnya masing-masing, tapi dia punya wawasan moderasi beragama. Wawasan moderasi beragama itu modal dasar mahasiswa untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan keragaman secara baik ya. Karena di moderasi beragama itu dia memahami keragaman, kemudian dia sangat toleran, dia lebih mencintai kedamaian ya, lalu kemudian dia juga tentu memiliki wawasan kebangsaan yang baik gitu. ya. Nah, ini nilai-nilai yang menurut saya itu tanpa diwadahi oleh judul moderasi beragama sebenarnya nilai-nilai itu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan secara digital dan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Rosion Anwar MAG. Beliau adalah Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang. Ya. Prof. Rosion ini lahir di Kuningan, 15 September 1969, menyelesaikan S1 dan S2 di IAIN Sunan Gunung Jati yang sekarang menjadi UIN. Kemudian S3 di IAIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Menjadi dosen di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak 1995, pernah menjadi dekan Fakultas Usuluddin, kemudian menjadi wakil rektor dan saat ini menjadi rektor. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa diceritakan pengalaman yang mungkin berkesan atau menarik selama berkarir sampai saat ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Bambang. Tentu perjalanan hidup ini selalu menarik ya dan penuh Ya, dinamik. ya, Begitulah perjalanan hidup ya. Bagi saya setiap tahapan-tahapan perjalanan hidup harus dijalani dengan baik dan ya, serius dan prinsip saya tetap memberikan manfaat kepada orang lain, kepada lembaga. Itu prinsip yang saya pegang semenjak saya jadi dosen, kemudian sekarang alhamdulillah menjadi rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentu di UIN Bandung ini saya akan belum genap 1 tahun ini jadi rektor. ya, ya, Tepatnya tanggal 11 Agustus bulan ini saya genap 1 tahun menjadi rektor ya. Nah, tentu yang menariknya adalah eh, bagaimana apa namanya mengomandai apa menahkodai UIN Bandung tetap
apa namanya berada pada jalurnya dan menghadapi tantangan global yang luar biasa, Pak. ya, Hari ya, ini ya, sudah mulai disruption, lalu kemudian persaingan global, ya, Tuhan pasar dan sebagainya itu eh, tantangan-tantangan menjadi rektor di UN Bandung dan alhamdulillah UN Bandung punya SDM-SDM yang unggul, yang bagus, yang banyak ya, dan bersinergi sehingga alhamdulillah sampai hari ini UN Bandung masih berada dalam jalur yang sudah ya. ditetapkan tentu saya kira ya. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, you in? Baik, Prof. Prof. Rosihon ini memimpin institusi yang Prof sendiri sudah berada di situ sejak menjadi mahasiswa. Ya, Jadi luar biasa. Nah, mungkin bisa diceritakan sepintas perjalanan UIN ini sendiri yang tentu transformasi dulu pernah jadi IAIN dan sebagainya dan perjuangannya sampai mencapai akreditasi unggul. baik. Perjalanannya sangat panjang ini dari tahun 68 ya Ya, sampai 2024 berarti usianya sudah 56 tahun ya. Perjalanan yang sangat panjang mulai dari pendirian 1968 dulu waktu itu tentu namanya IAIN oleh tokoh besar ya Kiai Anwar Musaddad yang apa namanya salah seorang tokoh di Jawa Barat yang hmm, sangat terkenal ya dan memberikan ya, kontribusi untuk Jawa Barat dan punya pesantren Al-Musyadadiyah di Garut ya. Tahun 68 tentu waktu itu tidak sebanyak sekarang ya ya, karena namanya pemula dan seperti pendirian-pendirian IAIN yang lain kita tujuannya sama yaitu bagaimana memberikan apa namanya kesempatan untuk masyarakat untuk melanjutkan di jenjang lebih tinggi dan menyiapkan ulama ya awalnya menyiapkan ulama yang ya, paham dengan dunia kampus ya dan itu perjalanan IAIN itu sampai sekarang sudah dipimpin oleh 10 rektor ya saya 10 sekarang ini. Eh, dari 55 tahun 10 rektor saya yang ke-10 sekarang ya. ya, Nah, IAIN Bandung punya sejarah transformasi tahun 2005 ya 2005 ketika berubah menjadi UIN ya dari IAIN menjadi UIN dan waktu itu tidak banyak ya yang saya tahu ya hanya beberapa saja yang bertransformasi menjadi UIN karena kebijakan waktu itu memang Kementerian Agama hanya mengizinkan beberapa saja ya ya, satu di antaranya adalah UIN Bandung. Nah itu adalah titik awal kemudian UIN berkembang dengan baik menurut saya ya karena seiring dengan perubahan itu berarti kita diberikan mandat juga untuk membuka fakultas-fakultas ya, umum ya. Maka yang dulu hanya memiliki fakultas agama kemudian semenjak 2025 UIN Bandung membuka fakultas-fakultas umum ya. Hari ini ada 9 fakultas ya. ya, Yang umumnya itu ada fakultas psikologi, kemudian FISIP, sains dan teknologi, ya, dan fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Jadi ada 10 fakultas, 9 fakultas dan satu pasca sarjana. Nah, di 2025 ini memang kita kemudian menjadi titik tolak ya untuk kemajuan UIN Bandung karena di situ kemudian UIN Bandung punya tantangan baru
seperti tantangan-tantangan yang dimiliki oleh UIN Bandung, oleh UIN yang lain ya. Waktu itu ada Jakarta, Malang, Jogja ya. Itu terkait dengan bagaimana mengintegrasikan keilmuan antara ilmu agama dengan ilmu umum ya. Karena ini eh, konsekuensi yang harus Ya. dijalani sebagai dengan transformasi IAIN menjadi UIN. Dulu IAIN itu kita hanya memiliki prodi-prodi agama, sekarang prodi-prodi umum. Tentu keberadaan prodi-prodi umum di IAI UIN itu tidak boleh terlepas dari misi UIN Bandung sendiri untuk menghasilkan ulama yang intelek yang ulama. Maka kemudian kita mencoba merumuskan gagasan paradigma keilmuan, Ya. bagaimana mengintegrasikan keilmuan agama dengan ilmu umum. Ya. Kemudian kita punya paradigma wahyu memandu ilmu ya. Oh. Paradigma wahyu memandu ilmu adalah cara kita gimana mensinergikan antara ilmu agama dan ilmu Ya. umum menjadi satu tujuan ya. Ya. Ya kita punya apa semacam tagline ulama yang intelek yang ulama. Para sarjana sarjana eh, agama dia di samping memiliki kemampuan agama, kompetensi utama dia juga punya keahlian atau pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial contohnya begitu. Jadi anak mahasiswa tasawuf psikoterapi ya dari salah satu prodi di Fakultas Ya. Usuluddin. Dia tidak saja mengetahui bagaimana memberikan terapis dengan pendekatan-pendekatan agama, tapi juga dia menguasai ilmu-ilmu psikologi. Kira-kira begitulah. Gitu. Begitu pula yang prodi sains Ya. tidak Ya. tidak saja mengetahui eh, kompetensi umum sains sebagai kompetensi utamanya, tapi juga dia punya dasar-dasar agama. Jadi agama sebagai dasar dalam pengembangan keilmuannya. Wahyu memandu ilmu. Ilmu Ya. dipandu oleh wahyu sehingga orientasi keilmuannya benar-benar harus berasaskan wahyu. Kira-kira begitu Pak. Bang, ya. Baik. Nah, Eh, belum selesai itu mungkin perjalanannya ya. ya. Kemudian setelah setelah dibuka prodi-prodi umum, fakultas kemudian fakultas juga dibuka. Lalu kemudian kan kita juga kemudian merekrut dosen-dosen dari luar. Ya itu maka kemudian kita harus punya visi keseragaman supaya dosen-dosen dari umum yang bukan dari UIN ya ada juga Ya. punya visi yang sama. Maka di situ kemudian kita punya kesepakatan untuk apa namanya visi paradigma wahyu ilmu dan sebagainya. Nah, kemudian 2020 2005 itu kita mencoba untuk apa namanya memiliki kualitas akreditasi. Waktu itu alhamdulillah UIN Bandung langsung dapat A ya. Ya. Dan seiring dengan waktu yang A itu kan sudah habis kemudian kita ISK kan ya, ISK kan. Jadi kita dapat unggul itu dari proses ISK, bukan akreditasi tapi ISK dari A menjadi unggul. Alhamdulillah sekarang UIN Bandung sudah mendapatkan APT unggul dari Ban PT ya. Dan Ya. beberapa perguruan tinggi agama lainnya yang sudah diwawancari oleh Pak Bambang. Ya. Ya. Baik, Bro. Ini menarik saya kira. Kalau ilmu-ilmu umum di di latar belakangi tadi wahyu memandu ilmu itu kelihatannya lebih lebih mudah dimengerti. Tapi apakah tadi hubungan antara studi keagamaan dengan ilmu-ilmu yang lain itu juga berarti studi keagamaannya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu yang umum itu. Ya saya kira begitu. Jadi Ya. eh, kita tidak tidak menginginkan
mahasiswa prodi agama dia hanya mempelajari agama saja. Ya. Nah, jadi dia juga harus tahu dasar-dasar ilmu sains. Sehingga ketika dia menjelaskan misalnya ya kalau mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, dia Ya. menjelaskan aspek fikih, tapi dia juga tahu bagaimana penjelasan ilmiahnya. Ya. Nah, jadi terkadang kan pandangan-pandangan fikih itu beberapa Ya. doktrin ya. Misalnya Ya. yang sederhana saja, misalnya terkait dengan saya sering mencontohkan misalnya yang sederhana yang sering Ya. diajarkan terkait dengan misalnya kenapa agama ya apa namanya memberikan regulasi tentang waris gitu ya. Hmm. Nah, kemudian kan tentu ada dasar-dasar agamanya ini Ya. dapat sekian Ya. apa. Tapi harapan kita bahwa mahasiswa tidak saja menjelaskan dari aspek religi, ya, Al-Quran dan hadis, tapi juga aspek psikologis mungkin ya, aspek sosiologi masyarakat. Ya, kenapa Ya. ini dapat sekian? Saya kira itu aspek psikologinya Ya. ada, aspek sosiologinya ada. Itu yang kita harapkan mahasiswa juga, Ya. mahasiswa agama juga paham tentang hal itu, gitu ya. Ya. Baik, Prof. Tadi sudah terjadi transformasi dari mulai IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Jati. Nah, itu menjadi 9 fakultas, kemudian Pasca. menjadi berapa program studi. Oh Nah, iya, kemudian mungkin juga bisa digambarkan mengenai jumlah mahasiswa dan yang diterima setiap tahun seperti apa itu. Ya. ya, ya. Saya sesuai dengan prinsip bahwa apa namanya prodi itu dibangun, diusulkan sesuai dengan kebutuhan ya masyarakat itu prinsip kita. Mana khususnya untuk masyarakat yang terdekat di Jawa Barat. Maka semenjak 2005 usulan-usulan prodi-prodi baru itu dilakukan sesuai dengan analisis yang apa sesuai dengan SOP ya. Sehingga hari ini kita memiliki 67 prodi di 67. S1 dan di S2 ya, dan Ya. S3. S1, S2 Ya. jadi ada 67 prodi. Kita memiliki dosen sebanyak 800 ya, 800 orang, ada staf 250. Lalu kemudian student body-nya 35.000 ya. Dan tentu ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan apa namanya sarana dan prasarana. Sebagaimana diinfokan mungkin ya di beberapa web bahwa UIN Bandung memiliki 3 kampus ya. Kampus Hmm. pertama, kampus yang ada di background saya ini, itu kampus yang pertama, kampus yang punya sejarah ya. Saya Ya. kuliah di sini sampai hari ini ada di situ. Ini hanya ada beberapa fakultas di situ. Kemudian ada kampus 2 itu di Jalan Soekarno-Hatta. Ini pengembangan pengembangan utama sampai hari ini kita di sana karena kita memiliki lahan yang agak luas di sana. Kita pengembangan di sana, ada beberapa fakultas di situ, kemudian rektorat juga ada di sana gitu ya. Lalu kemudian kampus ketiga itu ada di daerah Cileunyi. Kampus ketiga itu khusus untuk pengembangan Ma'had ya, Ma'had Al-Jamaah. Di situ kita menghimpun mahasiswa-mahasiswa eh, yang penghafal Quran ya. Lalu kemudian di situ juga ada rumah moderasi beragama. Jadi itu statistik kami yang sampai hari ini ya. Ya. Baik. Nah, kalau bicara tentang alumni, Prof, ini kan sudah perguruan tinggi sudah lama ya. Jadi mungkin alumninya sudah banyak tersebar dan
mengabdi di mana-mana. Mungkin bisa digambarkan. Ya kita punya punya aplikasi Terrestrial Studies ya. Saya kira semua punya ya. Tapi Ya, UI Bandung juga punya aplikasi sendiri yang di mana aplikasi ini bisa men-tracing alumni-alumni kita ada di mana saja ya. ya, ya, Nah, dan alhamdulillah apa namanya spek keterserapan alumni UIN Bandung itu menurut saya sangat memuaskan ya. Eh, 1 tahun sampai 3 tahun ya. 6 bulan itu sudah rata-rata sudah dapat eh, hmm, terserap ya oleh dunia kerja ya. Terlepas dunia kerjanya apa ya karena ya, oh, kalau lulusan UIN Bandung kan tidak bisa dibandingkan dengan lulusan PTN ya. Jadi ya, definisinya kerjanya mungkin khusus. Nah, eh, gambarannya tentu di mana saja mereka berada ya perlu ada ini ya gambar khusus ya. Tapi kira-kira bisa dijelaskan di hampir di semua lini kehidupan itu ada mahasiswa UIN. ya, Ada yang jadi politisi, ada yang jadi ya, guru, dosen, kiai, pimpinan pesantren, pengusaha, anggota dewan, bupati, lurah, ya, macam-macam lah. Saya kira ya, itu eh, ya. dan Baik, kelebihan lulusan UIN pada umumnya adalah mereka memiliki basic dasar-dasar keagamaan yang dibutuhkan ya. oleh masyarakat sehingga aspek keterserapan kebermanfaatannya alhamdulillah tinggi ya lulusan-lulusan dari UIN khususnya UIN Bandung. Ya. Baik, saya juga mendapatkan apa ya fakta di lapangan itu juga banyak rektor rektor-rektor UIN yang lain itu berasal dari apa UIN Bandung. Mungkin ada tokoh-tokoh yang gampang dikenali di masyarakat yang merupakan alumni UIN Sunan Gunung Jati, Bro. Rektor UIN Solo Iya, dari Bandung. Lalu kemudian ada ada penceramah yang hebat di Jawa Barat itu namanya Jujun Junaidi itu juga dari ya. Bandung. Lalu presenter Irfan Hakim yang Eh, mandir ya, 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 ya. dari UN Bandung. Lalu kemudian beberapa pejabat ada beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri juga dari UIN Bandung. Di apa namanya di Kesatuan Tentara juga ada dari UIN Bandung. Saya tentu tidak bisa menyebut Iya. satu-satu ya. Baik, oke. Nah, baik, Prof. Mungkin ada hal-hal yang khas selama proses apa belajar mengajar di UIN Bandung. Tadi Prof menyebut antara lain moderasi beragama sehingga sampai ada rumah moderasi beragama. Apa yang ingin dibekalkan kepada alumni tentang moderasi beragama ini? Ya, moderasi beragama ini sebenarnya merupakan amanat ya dari negara ya, dari Kementerian Agama. Jadi semua kampus itu mempunyai tugas yang sama untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada sivitas akademika akademika kampusnya ya, mulai dosen mahasiswa. Nah, kira-kira moderasi beragama itu kita menginginkan lulusan-lulusan UIN Bandung tidak saja kompeten dalam bidangnya masing-masing, tapi dia punya wawasan moderasi beragama. Wawasan moderasi beragama itu modal dasar mahasiswa untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan keragaman secara baik ya. Karena di moderasi beragama itu dia memahami keragaman, kemudian dia sangat toleran, dia lebih mencintai kedamaian ya, lalu kemudian dia juga tentu memiliki wawasan kebangsaan yang baik gitu. Ya, Nah, ini nilai-nilai yang menurut saya itu tanpa diwadahi oleh judul moderasi beragama sebenarnya nilai-nilai itu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi ya,
bagaimana alumni itu bisa eh, apa namanya bersinergi dengan baik di lingkungan masyarakat yang ragam. ya, Keragaman itu kan bukan saja keragaman sikap attitude, tapi juga agama mungkin, tradisi, ya, kebiasaan. Dan mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang bisa apa namanya rekat di dalam semuanya gitu ya. ya, Itu yang kita inginkan. Makanya hampir dipastikan semua mahasiswa UIN Bandung itu harus masuk dulu ke dalam pelatihan moderasi beragama. Semua dosen ya, semua itu harus masuk semua. Jadi ya, insya Allah aman lah yang lulusan dari ya. UIN. Baik, Prof, selain latar belakang keagamaan, terutama Islam, UIN Bandung ini kan juga berada di dalam apa ya konteks budaya yang besar, yaitu budaya Sunda. Ada nggak, Prof, pengaruhnya menjadi sesuatu yang khas bagi alumni UIN Bandung? Ya, secara khusus kita tidak memasukkan unsur ke Jawa Baratan di dalam kurikulum ya. Misalnya Ya, tidak mengajarkan bahasa Sunda, tidak mengajarkan budaya Sunda, tidak. Tapi ya, nilai-nilai Jawa Barat Sunda itu udah otomatis melekat ya dalam ya, jiwa ya, mereka gitu ya. Eh, Nilai-nilai Sunda seperti somea, sopan kepada semah ya atau sopan kepada tamu, lalu kemudian silih asuh, silih asah, silih asih itu kan nilai-nilai yang menurut saya secara otomatis melekat kepada ya, itu yang kemudian biarkan nilai-nilai ya, suka itu melekat secara otomatis dalam kehidupan mereka sehari-hari tanpa harus memasukkannya ke dalam secara khusus dalam kurikulum ya. Sebab ini ya, yang namanya nilai-nilai kesundaan itu pasti juga secara universal juga ada dalam tujuan-tujuan pembelajaran kan. ya, Untuk ya, pelajaran kan mahasiswa menjadi berakhlak karimah itu kan sebenarnya ya, ya nilai-nilai Sunda juga ya gitu ya. ya. Dan yang pasti tentu Baik, kita lugotnya bahasa Sunda lah gitu. ya. Baik. Kemudian mungkin ada program-program khusus eh, dari UIN Bandung ini eh, dalam konteks penyiapan SDM secara nasional. Karena tentu untuk Indonesia akan menuju target yang sama, yaitu ingin menyongsong Indonesia Emas 2045. Mungkin ada persiapan-persiapan khusus yang dilakukan di UIN Sunan Gunung Jati ini untuk itu, Bro. Ya kita menyadari sekali bahwa lulusan-lulusan UN Bandung hari ini akan berada di masyarakat yang sangat mobile ya, sangat destruktif maksud saya. Sehingga memang setiap kampus harus mempersiapkan itu ya, dan itu menjadi amanat dari undang-undang saya kira ya, termasuk juga banyak regulasi-regulasi mengarah itu. Oleh karena itu tentu kita mempersiapkannya dalam banyak sisi ya, baik sisi akademis maupun budaya hidup ya. Sisi akademis misalnya kita mencoba selalu mengupdate kurikulum ya sehingga kurikulum itu benar-benar mempersiapkan mereka untuk bisa berhadapan dengan tantangan zaman ya. Terutama menyerap kebutuhan-kebutuhan ya dunia industri Ya, dan penguatan mutu lulusan itu juga menjadi salah satu program unggulan saya ya sebagai ya, rektor di samping program-program unggulan yang lain. Eh, Lalu kemudian aspek-aspek dasar kita persiapkan, misalnya kemampuan berbahasanya kita perkuat di pusat bahasa, Linguist Center. Semua mahasiswa harus masuk ke dalam pelatihan dan ya, harus memiliki bekal
TOEFL dan TOEFL. TOEFL itu untuk bahasa Arabnya ya, TOEFL untuk bahasa Ya. Inggris. Untuk ukuran-ukuran yang standar ya minimal. Lalu kemudian juga eh, kita mempersiapkan secara khusus untuk mahasiswa yang di Mahat dengan Hmm. pelajaran-pelajaran tambahan ya untuk mereka ya. Lalu kemudian pembinaan akhlak akhlak karimah juga menjadi Ya. program utama dari kami ya, khususnya yang ditangani oleh bagian Ya. kemahasiswaan ya. Lalu soft skill kita juga semua mahasiswa harus mempunyai kemampuan dasar untuk menguasai teknologi. Semuanya harus mendapatkan sertifikat sehingga dia tidak bisa mengikuti proses sampai selesai sebelum mendapatkan sertifikat itu ya. Lalu kemudian tentu kita membangun jejaring nasional dan internasional ya untuk bagaimana penguatan aspek akademik mahasiswa dan sekaligus juga untuk jejaring penyerapan dunia kerjanya ya. Nah, intinya sebenarnya kita apa namanya berusaha untuk mempersiapkan mereka sebaik-baiknya untuk berhadapan dengan 2045. Mungkin mereka masih masih berhadapan ya, masih Ya. mahasiswa hari ini. Kalau kita kan nggak tahu Ya. ya 2045 Iya. lama. Ya. Sekarang sudah mencapai akreditasi unggul. Ya. Lalu ke depan apa yang masih menjadi target, Prof? Juga seandainya nanti akreditasi unggul itu sudah tidak digunakan lagi, apa yang ingin dicapai oleh UIN Sunan Gunung Jati? Ya, sebelum itu saya mungkin ingin menginfokan di sini ya bahwa Ya. tadi ada keunggulan UIN ya. Ya. Eh, kita ini eh, mem- hari ini sedang memfokuskan UIN Bandung sebagai pusat halal ya, pusat kajian halal. Hmm. Eh, karena pusat halal UIN Bandung itu menurut saya mungkin boleh subjektif juga. Insya Ya. Allah yang terbaik karena kita sekarang sudah terakreditasi utama. Jadi hanya Hmm. satu-satunya ya perguruan Oh. tinggi, bahkan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki pusat halal yang terakreditasi utama. Utama itu berarti pusat halal UIN Bandung itu bisa menguji kehalalan sebuah produk itu bukan produk luar dalam negeri saja tapi juga luar negeri. Ya. Dan untuk sampai ke sana itu perjalanannya panjang. Kita sudah punya laboratorium pengujian halal. Dan kita sudah punya akreditasi halal terindeks Scopus. Hmm. Ini apa namanya? Kira keunggulan-unggulan pusat halal sehingga kita bertekad UIN Bandung akan menjadi halal spare, menjadi pusat halal perguruan tinggi khususnya ya di Indonesia. Ya. Nah, dan kita sudah memberikan pendampingan untuk uji halal itu kepada ribuan Hmm. produk-produk halal di berbagai kabupaten yang ada di Jawa Barat khususnya. Ya. Nah, Alhamdulillah sampai hari ini kita menerima studi banding dari mana-mana ya. Eh, Hmm. Jadi mungkin itu perlu disampaikan bahwa Ya. Bandung bertekad untuk menjadikan halal sebagai pusat kajian ya, di Indonesia, Ya. perguruan tingginya gitu. Itu memang Ya. Pak. Ya, kita udah unggul akreditasi, saya kira alhamdulillah. Kemudian prodi dari 67 Ya. sudah 50% terakreditasi unggul. Kita sekarang sedang menunggu karena kita tahu bahwa setelah 1 Januari setelah 2024 atau 2025 itu tidak ada lagi istilah unggul Ya. untuk akreditasi tidak akreditasi. Tapi kita di bulan ini masih menunggu beberapa prodi untuk dilakukan asesmen lapangan sehingga
target saya dari 67 itu dapat 65-70% itu terakreditasi unggul ya. Untuk yang lainnya mungkin pasti tidak akan dapat lagi akreditasi unggul karena melewati 2025. Nah, karena visi kita ini UIN Bandung kan visinya unggul, kompetitif, inovatif di Asia Tenggara 2029. Ini tentu kita mengharapkan UIN Bandung tidak saja kompetitif di nasional, tapi juga di internasional, khususnya di Asia Tenggara target di 2029. Nah, oleh karena itu kita ingin mutu akademik di UIN Bandung itu juga memiliki standar internasional. Ya, kalau standar nasional kan ukurannya oleh apa namanya akreditasi BAN PT. Nah, oleh karena itu kita sudah mendaftarkan beberapa prodi untuk mendapatkan pengakuan mutu internasional. Misalnya ada 4 prodi yang sudah tersertifikasi AUNQIE, lalu kemudian 4 untuk FIBA A itu mutu akreditasi internasional. Nah, harapan saya nanti karena kita sudah apa namanya punya tekad kompetisi di tingkat regional atau di tingkat internasional, maka program internasionalisasi itu menjadi salah satu program unggulan saya juga ya. Sehingga Ya, tukaran pelajar kita lakukan dengan beberapa negara, lalu kemudian demikian dosen sampai kepada skema KKN juga sekarang sudah KKN internasional kita mengirim ya, beberapa negara. Jadi setelah unggul tentu kita ingin mendapatkan rekognisi internasional di aspek mutu. Nah, ini ya saya kira perjalanan ke depan UN itu seperti itu setelah mendapatkan unggul dari eh, BAN PT tentu dengan tetap memelihara dan apa namanya mempertahankan prinsip-prinsip unggul yang dimiliki oleh UIN Bandung karena kalau sudah unggul pasti ada indikator-indikator yang tetap harus dipelihara dan itu akan terus dipantau oleh BAN PT. ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Haji Rosion Anwar, MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Banyak sekali yang sudah kita peroleh mengenai informasi dan wawasan. Nah, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semua dan bagi UIN Bandung juga menjadi semangat untuk tadi terus tidak hanya puas dengan akreditasi unggul tapi menuju akreditasi internasional. Sekali lagi terima kasih, sukses Prof. Bang, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi